Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Setiawan Ramdhani dengan NIM D1A02410422. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya sudah pahami tentang ragam bahasa. Menurut saya, ragam bahasa merujuk pada variasi atau bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi atau konteks yang berbeda dalam masyarakat. Bahasa tidak digunakan secara seragam, melainkan memiliki banyak bentuk yang disesuaikan dengan siapa, di mana, dan kapan bahasa itu digunakan. Ragam bahasa dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan situasional yang menciptakan perbedaan dalam cara berkomunikasi antar individu. Secara umum, ragam bahasa dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama itu ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi seperti dalam pidato, seminar, atau penulisan ilmiah. Ragam bahasa ini cenderung lebih terstruktur dan memperhatikan kaidah tata bahasa yang baku. Yang kedua, ragam bahasa informal digunakan dalam situasi sehari-hari antara teman, keluarga, atau kelompok yang lebih akrab dengan tata bahasa yang kaku. Yang ketiga itu ragam bahasa daerah. Ragam bahasa daerah yang digunakan oleh komunitas tertentu berdasarkan lokasi geografis, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Lombok, bahasa Batak. Setiap daerah memiliki ciri bahasa yang berbeda. Yang keempat itu ragam bahasa profesional atau teknis, digunakan dalam bidang tertentu seperti dunia medis, hukum, teknologi, dan sebagai ragam bahasa ini menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang berkecimpungan di bidang tersebut. Yang kelima itu ragam bahasa akademik, digunakan dalam dunia pendidikan, dalam penelitian, dengan ciri khas penggunaan bahasa yang lebih formal dan objektif. Ragam bahasa memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan kita. Yang pertama itu fungsi sosial. Ragam bahasa memungkinkan kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Misalnya cara berbicara dengan teman tertentu berbeda dengan cara berbicara di hadapan dosen atau atasan. Yang kedua, fungsi identitas. Melalui ragam bahasa, kita bisa menunjukkan siapa diri kita dan kelompok mana kita identifikasi seperti penggunaan bahasa gaul di kalangan teman sebaya. Ragam bahasa memiliki fungsi estetis di mana kita bisa menciptakan keindahan dalam sastra atau seni, seperti puisi menggunakan pilihan kata yang khas dan menyentuh. Selain itu, ragam bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang keempat dan terakhir, dalam konteks akademik dan profesional, ragam bahasa yang baku memiliki fungsi khusus agar pesan yang disampaikan lebih jelas, terstruktur, terutama dalam penulisan ilmiah atau penelitian. Jadi, ragam bahasa membantu kita untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi dan tujuan yang kita ingin capai. Melalui ragam bahasa, kita bisa melihat bagaimana bahasa berkembang sesuai dengan kebutuhan komunikasi dalam berbagai lapisan masyarakat. Melalui ragam bahasa, kita bisa melihat bagaimana bahasa berkembang sesuai dengan kebutuhan komunikasi dalam berbagai lapisan masyarakat. Pemahaman terhadap ragam bahasa ini sangat penting karena dapat membantu kita berkomunikasi lebih efektif di berbagai situasi. Ya, segitu dari saya. Jika ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.